warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Puspita dari kelas S6E dengan NPM 202114500634. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Jika saya ingin menjadi guru, maka yang akan saya lakukan adalah membimbing peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu tugas seorang guru adalah mendidik, membimbing, menilai, mengevaluasi, dan membentuk kepribadian siswanya. Lalu, seorang guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya. Lalu tujuan guru dalam hal ini adalah membuat para siswa mengetahui tentang bagaimana materi dari suatu disiplin ilmu dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Lalu guru merupakan seorang pendidik. Mendidik siswa merupakan hal yang sangat berbeda dengan mengajarkan suatu ilmu pengetahuan. Kegiatan mendidik siswa memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik pula di kehidupan masyarakatnya. Lalu tugas guru juga adalah melatih siswa memiliki kecakapan dan keterampilan hidup atau praktikal life-nya. Lalu selanjutnya, pekerjaan guru tidak selesai dengan hanya mendidik dan mengajar saja. Tugas seorang guru juga terhadap siswanya membimbing dan mengarahkan siswa tetap pada jalan yang benar, terutama pada proses belajar mengajar. Lalu, tanggung jawab seorang guru yang terakhir adalah untuk memberikan dorongan dan motivasi kepada siswanya agar selalu berusaha keras dalam belajar maupun di kehidupannya. Saya juga akan membuat kelengkapan belajar dengan baik dan lengkap, lalu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan melaksanakan kegiatan penilaian, proses belajar, ulangan, dan ujian. Jadi, jika saya menjadi guru, saya ingin menjadi guru yang disenangi oleh murid saya, dan ketika mereka belajar dengan saya, mereka tidak terbebani dengan materi yang saya berikan. Lalu, saya akan membuat kelas yang menyenangkan dengan tidak hanya diisi oleh materi saja, namun juga diisi dengan games pembelajaran yang menarik. Contohnya seperti kuis melalui web quizzes. Selanjutnya, ini juga akan membantu siswa dalam proses pembelajaran agar tidak mudah bosan dengan metode belajar yang digunakan. Lalu, saya juga akan memberikan pemahaman bagaimana berperilaku dengan baik di kehidupan masyarakat. Dengan begitu, siswa mendapatkan pengalaman belajar dan pemahaman berperilaku untuk kehidupan sehari-harinya di masyarakat. Menjadi guru yang baik melibatkan kombinasi keterampilan, kesabaran, empati, dan dedikasi untuk membantu siswanya tumbuh dan belajar. Ini mencakup mendengarkan dengan baik, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, lalu menciptakan lingkungan yang inklusif, dan terus memperbarui metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswanya. Lalu, saya akan menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran saja, tetapi juga menjadi mentor, pembimbing, dan sumber inspirasi bagi siswa. Saya memiliki dedikasi untuk membantu setiap siswa mencapai potensi mereka, memahami kebutuhan individu mereka, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Sebuah kelas bukan hanya tempat pembelajaran, tetapi juga tempat di mana ikatan antara guru dan siswanya terbentuk. Ketika di kelas, interaksi guru dan siswa akan membangun ikatan yang kuat, apalagi jika pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Tidak ada yang lebih berharga
bagi seorang guru daripada melihat siswa-siswa mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang tangguh dan berprestasi. Seorang guru yang akan sangat senang jika melihat siswanya berkembang. Contohnya ketika saya mengajar, lalu saya memberikan hafalan huruf kepada murid saya, lalu keesokan harinya dia hafal dengan huruf tersebut, itu sangat menyenangkan bagi saya karena ada kemajuan dari siswa tersebut. Lalu setiap guru yang baik tidak hanya mengajar, tapi juga belajar dari setiap individu dan setiap interaksi dengan siswa-siswanya. Guru yang baik juga seharusnya berinteraksi dengan muridnya seperti menanyakan kabarnya. Selanjutnya, yang saya ingin lakukan jika saya menjadi seorang guru, yang pertama adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Salah satu cara menjadi guru yang baik adalah dengan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, baik itu secara verbal, non-verbal, maupun tertulis. Skill ini bisa membuat guru mengajar secara efektif ketika di kelas. Tak hanya itu, kemampuan komunikasi yang baik memungkinkan guru mendalami kebutuhan murid-muridnya. Kemampuan komunikasi yang baik juga memungkinkan guru menyampaikan informasi seputar murid ke orang tuanya secara akurat. Jadi, seorang guru tentunya saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid dan muridnya agar pembelajaran berjalan dengan efektif. Lalu, yang kedua, memiliki dan menanamkan growth mindset. Kualifikasi seorang guru yang baik adalah harus bisa menanamkan, mempromosikan, dan menunjukkan growth mindset. Dengan mengikuti growth mindset, seorang guru tak akan mudah minder, terlebih jika menghadapi tantangan dalam pekerjaannya. Tak hanya itu juga bersikap judgmental pada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Ini akan membantu dan mendorong siswa yang terlihat memiliki kesulitan dalam belajar. Lalu bertindak sebagai panutan, selalu bertindak sebagai panutan, terutama di lingkungan sekolah. Cara lain, ini adalah cara lain untuk menjadi guru yang baik. Lalu panutan itu bertindak sebagai panutan dengan selalu memperhatikan bagaimana dirinya berkomunikasi, bertingkah, dan memperlakukan orang lain. Lalu tidak memiliki bias atau kualifikasi guru yang baik adalah dengan tidak memiliki bias. Hal ini karena sebagai guru kamu akan mengajar murid yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seorang guru harus melakukan penilaian secara objektif dan bersikap adil pada muridnya. Tentu hal tersebut dapat membangun lingkungan belajar yang nyaman bagi dirinya maupun murid-muridnya. Terus belajar dan berkembang. Cara lain agar menjadi guru yang baik adalah memiliki kemauan belajar seiring sepanjang waktu. Sebagai guru, kita tidak boleh merasa telah mengetahui semua hal, sehingga guru harus terus mau belajar hal-hal baru, mulai dari cara berkomunikasi, memperdalam keilmuan di bidangnya, hingga bagaimana menerapkan teknologi di dalam kelasnya. Lalu, yang keenam adalah selalu mendengarkan dengan baik. Kualifikasi guru yang baik adalah selalu mendengarkan dengan baik, mau itu ke orang tua maupun muridnya. Sehingga seorang guru harus memiliki kemampuan aktif listening supaya ia bisa memahami apa yang orang lain butuhkan. Kemampuan aktif listening ini memungkinkan guru mencari tahu tantangan yang dihadapi setiap muridnya dalam pembelajaran dan membantu mereka melewatinya. Lalu yang ketujuh, mampu beradaptasi dan bersikap fleksibel. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, seorang guru akan mengajar siswa-siswa dengan kepribadian, kebutuhan pendidikan, dan latar belakang yang beda-beda. Tentunya hal tersebut dapat berdampak pada pembelajaran yang akan diberlakukan guru. Mungkin saja sebuah teknik mengajar yang diberikan akan efektif bagi beberapa siswa, namun tidak semuanya akan berjalan efektif. Seorang guru yang baik akan beradaptasi dan menjadi fleksibel dengan menyesuaikan teknik mengajarnya supaya bisa memenuhi kebutuhan setiap muridnya. Lalu yang kedelapan, menunjukkan empati setiap saat,
memperlihatkan empati setiap saat adalah cara lain untuk bisa menjadi guru yang baik. Menunjukkan empati berarti memperlakukan setiap murid sebagai individu dan mencoba memahami hal apa saja yang terjadi pada hidupnya. Dengan empati juga, seorang guru dapat membangun hubungan yang baik dengan muridnya. Tentu hal tersebut dapat berdampak pada pembelajaran di dalam kelas. Contohnya, guru yang memiliki empati akan mencoba memahami mengapa seorang murid tertinggal dibandingkan teman-temannya ketimbang membuat asumsi yang tidak-tidak, sehingga ia bisa membuat penyesuaian dalam pembelajarannya agar murid tersebut bisa mengejar ketertinggalannya dan memastikan hal tersebut tak terjadi lagi. Baik, sekian pemaparan saya. Jika saya ingin menjadi seorang guru, itulah hal yang akan saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.